مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصمين يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع أمته إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرات العلماء والقرماء وحضرات الجماعة Masjid Jami Al-Muhajirin, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, kita mengawali taklim subuh ini dengan mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru kita doakan semua orang yang berbuat baik, berjasa dalam hidup kita. Kita doakan para pendiri Masjid Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan yang sakit, wabil khusus guru kita Pak Ustadz Kohar, semoga segera diberikan kesehatan dan kepulihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan para pejuang negara Republik Indonesia ini yang esok hari 81 tahun kemerdekaannya, yang gugur dalam medan perang, yang gugur dalam membela negara dan sekaligus agamanya, dijadikan syahid oleh Allah, ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Dan semua kita yang punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, dimudahkan dan dikabul oleh Allah. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, esok hari 81 tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Harapan dan doa kita, Indonesia ini menjadi negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ada ayat dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 112. Walaupun ayat ini tidak menunjuk secara spesifik negara mana, tetapi kalau dilihat clue yang ada di ayat ini kok mirip-mirip dengan negara kita, Indonesia.
Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Wa daraballah, dan Allah membuat perumpamaan. Masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Perumpamaan satu negara yang aminatan mutmainnah, yang aman, nyaman, tentram, damai, adem, ayem, gembah, ripah, loh jenawi, kerto tentrem, karto raharjo. Yang bukan orang Jawa ya orang mudeng. Di situ ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Sumber daya alamnya dari semua penjuru ada. Indonesia ini kurang apa, Pak? Kata Kus Plus, tongkat aja ditancepin jadi tanaman. Untuk menghidupimu cukup bawa kail dan apa, Pak? Nah, ya hidup kan ya. Iya, kata Kus Plus, Pak. Tapi akhir-akhir ini ngelihat pidato Pak Presiden kayaknya iya, Pak. Ngupas kulit bawang aja 700.000 ya, Pak. Itu yang ada di mana ya? Saya mau daftar kalau ada. Gilingan padi katanya per tahun 2 triliun. Benar Pak RW ya? Pak RW yang main di padi-padian itu 2 triliun per tahun ya? Katanya Pak, saya ngeliat di YouTube loh. Sawah katanya per hektar 40 ton. Penghasilan 70.000 per kilo. Bener gak sih ini? Ngimpi? Masa? Kan yang jenengan yang ngalami ya Pak, 40 ton per hektar, 70.000 per kilo. Itu jual berasnya berapa ya? Ayat ini ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya, sumber daya alamnya dari mana saja. Indonesia apa yang nggak bisa? Semuanya bisa dimakan. Yang dulu zaman saya kecil itu kirainnya bukan makanan, ternyata yo enak dimakan. Apa yang ngebuang? Nggak ada yang ngebuang. Dari ujung atas sampai ujung bawah. Kalau orang kampung saya dulu kan kebanyakan petani tebu sama singkong. Tebu itu nggak ada yang buang, singkong nggak ada yang buang. Sampai ke ampas-ampasnya masih laku. Indonesia kebayang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ayat ini memang tidak menunjuk Indonesia, enggak, Pak. Enggak ada kata-kata daraballahu masalan Indonesia, ya enggak. Daraballahu masalan Mekah, ya enggak. Amerika, ya enggak. Secara umum negara. SDM-nya SDM-nya atau sumber daya alamnya, SDM-nya, sumber daya alamnya luar biasa. Tapi ayat tersebut fakafarat bi an'umillah. Mereka penduduk negara itu tersebut rata-rata mayoritas kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Yang disuruh ngurus hutan jadi raja hutan. Yang disuruh ngurus hukum malah kesandung hukum. KPK nangkep bupati, KPK-nya ditangkap juga. Lucu ya. Fakafarat bi an'umillah. Mayoritas penduduk negara tersebut kufur. Kufur itu bukan berarti dia dalam keadaan di luar dari Islam, enggak, Pak. Islam dia. Kufur itu kan ada dua versi, Pak. Ada kufur akidah, ada kufur nikmat. Kita insya Allah kufur akidah enggak, tapi kufur nikmat wallahu alam, masing-masing tanya kita ya. Gampangnya Pak, orang kufur itu kalau ditanya masih cap-cap. Gimana Pak kabarnya? Kacau. Oh, itu tanda orang nggak syukur. Gimana Pak? Usahanya? Makin sulit. Gimana Pak ini? Wah, cap itu tanda gampang orang yang nggak syukur. Gimana Pak keluarganya, istrinya? Dulu mah istri saya menurut, sekarang mah lebih sangar dari macan. Wes
tanda-tanda gak syukur, padahal yo pilihan-pilihan sendiri, dilamar-lamar sendiri. Atau dia dalihnya syukur tapi caranya yang keliru. Kalau Ibnu Athaillah dalam Hikam beliau mengatakan syukur itu kan ada 3 cara. Asyukru bil lisan, asyukru bil arkan, wa syukru bil jinan. Pertama syukur dengan lisan, ucapannya. Gimana apa kabar? Alhamdulillah. Usaha? Alhamdulillah. Aman? Aman. Walaupun aslinya palanya kenyut-kenyut. Yang kedua asyukru bil arkan, dengan badan. Badan kita sehat, seger buger, jamnya ngaji-ngaji, jamnya sholat-sholat, jamnya kerja-kerja, jamnya kumpul sosialisasi masyarakat, jalan. Itu bukti syukur. Alhamdulillah sih alhamdulillah, tapi kalau ada hayya 'alas shalah malah pules. Itu syukur cuman mulut, cuman arkannya belum. Yang ketiga ada asyukru bil jinan, syukur dengan hati. Hatinya legowo, hatinya nerimo ridho dengan ketentuan Allah. Dan ini yang terbaik. Wong Quran itu ada bunyi ayat begini Pak, asa ang takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang hari ini kita benci, suatu saat menjadi kita syukuri. Dulu kita mengucap na'udzubillah, astaghfirullah, bisa jadi suatu saat bisa mengucap alhamdulillah. Saya ada teman Pak, dia itu dulu waktu aliyah itu lumayan pinter, tapi daftar di perguruan tinggi satu pun gak ada yang diterima. Akhirnya karena udah daftar kuliah gak ketemu, akhirnya dia buka jualan soto keliling di daerah Pondok Gede. Muter, awal lama-lama keliling, lama-lama mangkal. Sekarang punya rumah makan soto Kudus, itu hampir berapa cabang di Jakarta. Temen-temennya yang dulu kuliah, Pak Joni ya? Iya. Temen-temennya yang dulu Pak, yang dulu temen sekelas waktu aliyah, yang keterima kuliah sekarang banyak jadi anak buahnya. Dulu dia mengucap Astagfirullah, kuliah daftar ke sono nggak diterima, sono nggak terima. Lah sekarang, alhamdulillah, coba kalau saya lulus kuliah, mungkin saya jadi kuli. Ini bukan berarti langsung yang kuliah, jangan langsung anaknya kuliah, jangan kuliah, nggak usah kuliah, terjadi kuli, jangan Pak. Nasib orang kita nggak tahu. Maksudnya begini loh, ada sesuatu yang hari ini nggak kita sukai, tapi suatu saat menjadi yang kita syukuri. Asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi hari ini kita nggak suka, tapi suatu saat itu menjadi yang kita harapkan atau diharapkan oleh banyak orang. Fakafarat bi an umillah, warga negara tersebut banyak yang kufur. Maka fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah menimpakan ke negara tersebut libasal ju' wal khauf, rasa takut kelaparan dan takut kekurangan. Karena kufur, kemudian warga negara tersebut ditimpakan oleh Allah libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un, ditimpa rasa takut, rasa lapar, rasa kekurangan karena ulah tangan mereka. Lah kondisi seperti ini kan kita yang merasakan. Kita ngerasa hari-hari ini ngerasa nyari ma'isyah itu makin sulit atau makin enak, tergantung kita masing-masing. Kalau ternyata kok makin sulit mungkin kita kurang syukur. Wong keadaan apapun, kalau orang yang pinter syukur hidupnya paling enak Pak. Mohon maaf Pak, umpama contoh kita yang punya badan kok agak lebih besar, maksudnya Pak Ustadz nggak ada ya, aman ya.
Kalau pinter syukur Pak, alhamdulillah. Badan kalau begini nih keluar kemana-mana dipanggil bos mah cakep. Bos kan pantasnya lemu ya. Yang punya badan kurus Pak, alhamdulillah. Sok motor awet, ban motor ya awet, spring bed ya awet. Kalau pengen kelihatan kurus Pak, jangan duduk di sebelahnya orang kurus. Ya kan? Kalau pengen kelihatan kurus, duduk di sebelah orang gemuk, insya Allah kelihatan kurus. Kalau pengen kelihatan gemuk, jangan duduk di sebelahnya orang. Gampang aslinya Pak. Pengen putih Pak, pengen kelihatan putih nih. Ini biasanya saya sering ledekin mak-mak. Kalau pengen putih, nggak perlu pakai perawatan yang mahal-mahal. Cukup duduk di sebelah orang yang agak gelap, insya Allah kelihatan putih. Lah iya wis, syukur ya. Fa kafarat bi an umillah fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Harapan kita masing-masing warga negara Indonesia ini menjadi warga yang bersyukur atau cara bersyukur yang benar. Jangan sampai Pak, ini sebentar lagi Agustusan, kadang kalau Agustusan itu alih-alih namanya syukuran tapi malah keliru. Mungkin Pak, seandainya para pejuang negara kita ini masih ada, ngelihat anak-anak kita, ngelihat kita pada jogetan sambil itu kira-kira para pejuang itu mengucap alhamdulillah anak cucuku keren ya. Apa kira-kira gimana Pak? Ya silahkan kita bersenang-senang berhiburan, silahkan, tapi jangan sampai melanggar aturan syariat yang dibenarkan. Artinya jangan sampai alih-alih ngaku syukur tapi justru malah kufur. Ini mungkin kalau kita merasakan makin hari kok makin sulit, mungkin tadi cara syukur kita yang keliru. Ya semoga-moga 81 tahun Indonesia tidak termasuk negara yang digambarkan di ayat ini, termasuk yang tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu kita berperan sebagai apa untuk mengisi 81 tahun Indonesia merdeka? Ada satu makalah. Makalah ini ada dalam kitab Durratun Nasihin. Kalau dianggap hadis maudhu, hadis palsu, bukan hadis. Banyak diteliti para ahli hadis, tidak ketemu sumbernya. Biasanya kalau para ahli hadis menyebutnya la asla lahu, tidak ada sumbernya. Tapi ini sangat populer, banyak disampaikan guru-guru kita. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Kuatnya satu wilayah, satu kelompok masyarakat atau satu negara. Yes, kita nggak usah negara lah, kelebaran. Satu wilayah kita, Villa Mahkota Indah. Naik-naik yo pahlawan setia, naik-naik pahlawan Taruma Jaya. Itu kalau ada 4 elemen yang saling bersinergi, insya Allah wilayah itu, kampung itu, negara itu akan kiwam. Kiwam itu artinya kuat. Kuat dari sisi ekonomi, kuat dari sisi politik, kuat dari sisi yang lain-lainnya. Apa itu? Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya ahli ilmu. Ulama jangan hanya dibahasakan orang yang biasa ngimami tahlil. Ngimami tahlil mah gampang kok ya, asal dihafalin bisa. Cuman predikat jadi ustadz di Jakarta, Bekasi itu gampang banget ya Pak. Saya dulu pertama datang, enak jadi ustadz Jakarta ya. Timbang bisa mimin tahlil aja dipanggil ustadz. Nah iya kan ya. Pak Ustadz Aris ya. Beliau pertama yang curhat sama saya. Enak ya dipanggil apa di Jakarta. Cuman timbang mimpin tahlil sudah dipanggil ustadz. Giliran disodorin Mukhtasar Jidan yang rendah-rendah plongo. Itu kalau kata guru saya itu mah bukan prostat Mas, itu bukan ustadz, namanya prostat. Proses jadi ustadz. Masih proses. Yo alhamdulillah. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ahli ilmu. Ya ahli ilmu kan tidak hanya wilayah keagamaan Pak, semuanya. Dalam Islam enggak ada dikotomi antara ini ilmu agama, ini ilmu umum, enggak.
banyak ayat Quran menjelaskan pokoknya ilmu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tidak ilmu diniyah, enggak, semua ilmu. Kalau ilmuwan di negara kita ini semua berkontribusi untuk wilayahnya masing-masing, untuk negaranya, insya Allah negara maju. Tapi kalau ahli ilmunya udah sesuai dengan pesanan, bahaya. Ustaz, hukumnya apa? Haram. Ini ada 100 juta Ustaz. Kok Bapak yang jawab ini? Ada 100 juta ini Ustaz. Coba-coba saya cari dalilnya dulu. Langsung lain hari di WA, Ustaz, ternyata bukan 100, 250. Oh iya, harum. Kemarin haram, sekarang bilang harum. Wah, wis remuk-remuk kalau begini, Pak. Remuk-remuk kalau ketemu yang begini. Sesuai dengan pesanan. Tidak bisa konsisten dengan ilmunya. Artinya orang seperti ini mengkhianati keilmuannya. Ini bukan hanya dari satu sisi, ya semuanya Pak. Semuanya. Yang ahli ilmu hukum ya begitu. Pak, ini melanggar undang-undang, melanggar. Tapi ini yang melanggar anaknya menteri loh Pak. Oh Oh, saya cari dulu ya. Wah, wes. Dan tidak amanah dengan ilmunya. Ini untuk semua lingkup Pak, dari semua yang terkecil sampai yang tertinggi. Yang kedua, wa bi adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Kepemimpinan itu sesuatu yang sangat efektif untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu di Jakarta konon katanya itu ada pesantren putri terbesar di wilayah Tanjung Priok. Siapa yang berpengalaman ke sono? Pak, yang dulu orang Priok loh. Yang banyak kan orang Priok ini kan? Iya. Dulu di wilayah Tanjung Priok itu ada pesantren putri terbesar konon katanya se-Asia Tenggara. Konon. Saya ke situ udah berubah jadi Islamik, makanya saya nggak ngalami Pak. Itu cerita kiai-kiai di sono, itu dulu di demo. NU itu biasanya malas demo Pak, tapi itu ikut demo. Muhammadiyah demo, Persis demo, semua demo, nggak mempan. Tapi begitu ada gubernur, kalau nggak salah Sutioso ya, kalau nggak salah ya, mohon diluruskan kalau saya salah. Cukup sekali tanda tangan, sek, bubar, berubah jadi Islamic Center. Surabaya, ada orang Surabaya ini? Surabaya. Apa Pak Yoko? Wah. Apa Pak Yoko? Oh, apal Pak Yoko? Di Surabaya sama Pak. Di demo gak mempan. Begitu ada wali kota yang perempuan itu ya, sekali tanda tangan sek, bubar. Terus gak lama depan Ancol, Pak Yoko sering lewat itu kalau itu. Saya gak bilang mampir Pak Yoko, lewat. Itu di demo sama dulu FPI apa kan gak mempan Pak ya. Ada yang tahu Pak? Depan Ancol Pak. Alah Pak Alwi dulu sering lewat ya, pura-pura diem ya. Oh dulu kerjaan di sono ya. Lah ya dulu waktu masih aktif kan, sekarang udah tutup juga Pak Alwi. Lah ya, saya udah survei Pak. Saya kalau ada tempat-tempat begitu penasaran Pak, saya survei Pak. Loh, saya pernah diundang acara maulid itu di Kojem, tahu Kojem Pak? Samping Kecamatan Cilincing ya Pak. Saya kan belum tahu alamatnya, begitu saya datang ke situ, widih, ya Allah, ini patut saya mengucap alhamdulillah wa astagfirullah. Begitu masuk, ya Allah Pak, saya mau nanya malu, nggak tahu alamatnya. Kalau sekarang kan enak, tinggal Sherlock ya. Dulu kan belum ada, Kojem Pak. Yang pernah langgan dari diem. Macam-macam kemaksiatan itu selesai karena peran pemimpin. Cukup banyak tanda tangan, terus kemudian aparat dikerahkan, beres. Amar ma'ruf lebih mudah juga Pak. Mazhab yang sampai sekarang nih banyak 4 yang masyhur itu rata-rata dulu didukung oleh pemerintah.
yang selalu melawan pemerintah akan diinjek, Pak. Enggak hanya dulu, ya sampai sekarang, Pak. Mohon maaf, FPI, pimpinan Habib Rizik dulu, itu karena diinjek mulu, ya karena kelawan mulu. Coba kalau siap Pak pemerintah, oh aman, dana hibah ya cair. Ya karena kelawan ya diinjek. Ya makanya ya amar ma'ruf nahi mungkar itu akan lebih efektif karena adilnya seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga wa bisakhawatil aghniya, dengan dermawannya orang-orang kaya. Rasulullah itu berjuangnya sukses karena di belakangnya ada Khadijah radhiyallahu anha, miliuner masa itu. Khadijah wafat di 13 tahun masa perjuangan Rasulullah, diganti mantu Utsman bin Affan, terkenal kaya raya. Utsman bin Affan di backup oleh sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Itu kampung wilayah, Pak. Kalau ada orang model Khadijah, model Utsman bin Affan, model Abdurrahman bin Auf, aman. Mau Agustusan nggak perlu datang ke rumah-rumah. Oh, ada Utsmannya kok. Ayo, mau apa aja kalau ada Utsmannya, aman, Pak. Mau bangun masjid, mau rehab masjid segede apa juga, nggak perlu saudara-saudara. Lah iya kan? Oh, ada Utsman mah butuhnya berapa? Sek, beres. Oh, Utsman, Pak. Mereka kampung, yuk kita doain moga-moga yang hadirin pada jadi Utsman. Lah iya. Lah di mana-mana kegiatan loh, Pak, kalau ada Utsman aman. Kalau falsafah orang Jawa, Pak RW, ya jer basuki mawa biaya. Bahwa semua kegiatan itu pasti butuh ngaji begini loh, Pak, butuh biaya kan ya? Ini air minum, tuh bentar lagi ditata di luar tuh. Ya kan biaya. Ntar saya pulang juga ada yang iya jer basuki mawa. Apa yang nggak butuh biaya, Pak? Sampai lahiran, sampai ke kuburan. Kalau di kampung orang kubur gratis, di sini? Ayo. Jer basuki mawa piyo. Makanya kalau ada Utsman aman. Makanya kita doain orang para agnia, baik yang di sini, di sono, semuanya karakternya kayak Khadijah yang perempuan. Yang laki-laki kayak Utsman, kayak Abdurrahman bin Auf. Lah kalau orang kayanya kok pentil, tahu pentil? Pentil itu karet kecil yang ada di ban. Itu kalau dipompa, berapapun angin yang dipompa lewat pentil diterima. Tapi jangan harap angin itu akan keluar melalui pentil sebelum pentil itu busuk. Itu karakter sifatnya orang pelit. Orang pelit, Pak, apa aja pengen sini. Kalau lagi selamatan umpama ya, sini kok rengginang, di sono ada anggur sini. Pisang yang gede-gede sini. Bawa semua pendeyeng. Ini kadang makanan, Pak. Padahal ada tetangga sebelah kanan kiri yang memang lagi butuh, cuek ya. Ini makanan akan keluar kalau udah busuk. Busuk bisa jadi memang makanannya busuk, atau kesini busuk, atau badannya udah busuk, akhirnya terpaksa duitnya keluar dibawa ke rumah sakit. Itu karakter orang pelit. Biar kaya raya tapi kalau pelit dipret orang. Dipret itu bahasa orang sini apa ya, Pak? Bahwa orang kaya, duitnya banyak, kontrakannya se-RT kalau perlu mah. Enggak nanggung. Tapi kok dia pelit, kalau datang nongkrong cuman modal bawa korek, rokok enggak bawa. Itu saya pernah ngomong begini, ada yang nyeletuk. Itu orang yang tingkat tawakalnya tinggi, Pak Ustadz. Oh iya. Tingkat tawakal tinggi, yang penting bawa korek, yang penting rokok juga dapet. Terakhir, wa bidu'ail fuqara, dan doanya orang-orang fakir. Kalau kita bukan ahli ilmu, kita bukan pemimpin, kita bukan orang kaya, ya wis terakhir didoain. Jangan dimaki-maki mulu, ya Pak yo. Didoain. Orang sepuh ya memang begitu.
aslinya 700 rupiah, ya bilangnya 700.000, ya didoain. Lah ya orang sepuh lah ya udah banyak salah hilapnya Pak, udah sepuh. Kalau dulu imut-imut nanti ya balik lagi Pak. Imut-imut lagi. Yo mohon maaf, mohon maklum, yo didoain lah. Kita bisanya apa? Mau ngapain udah? Dari keempat ini kira-kira kita di posisi yang mana nih Pak? Dari posisi 4 ini loh. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Apa yang terakhir? Yang jentian itu. Lah iya kan, tadi dengan ilmunya ulama, dengan adilnya pemimpin, dengan dermawannya orang kaya, dengan doanya orang fakir. Di antara 4 ini kita milih yang mana? Di antara 4 kita memilih, terserah. Wong semuanya punya peran kok ya. Yang punya ilmu ya berperan dengan ilmunya, yang punya kuasa berperan dengan kuasanya, yang punya harta peran dengan hartanya, yang punya doa ya peran dengan doanya. Lah kan tinggal milih yang 4 ini. Iya. Kampung kita nih Villa Mahkota insya Allah akan kiwam kalau 4-4-nya ini sinergi, nggak saling menjatuhkan. Kalau saling menjatuhkan repot Pak. Yang ulama menjatuhkan orang kaya, yang orang kaya nyekak yang orang ahli ilmu. Kebetulan ahli ilmunya kismin. Digencet mulu. Kalau saling gencet kayak begini hancur dah. Hancur remuk. Yang orang kismin ngomel mulu. Pemimpin kurang ajar. Ustadz sableng. Wah, wes remuk. Wes bersinergi 4-4-nya. Insya Allah kalau sinergi harapan kita mulai dari wilayah terkecil lah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, terus Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.